Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang terjadi di Boyolali. Kasus yang cukup naas yang nimpa pemilik rumah ini. Yang dilakukan pelakunya ini nih, yang semuanya berawal dari kesulitan keuangan, masalah hutang piutang, dan juga masalah warisan. Yang berujung horor banget soal apa yang dia lakukan di rumah ini. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini ya, supaya nantinya ada pembelajaran yang bisa kita petik. Karena semua yang terjadi itu pasti ada sebab akibatnya ya, untuk bahan renungan kita semua. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Jadi kasus ini menimpa seorang lansia yang dikenal dengan panggilan Jumiem yang saat itu udah berusia 64 tahun. Yang tinggal di rumahnya yang ini ya, yang ada di Desa Gubuk, Kecamatan Cipogo, Kabupaten Boyolali. Dimana di rumahnya Bu Jumiem ini cuma tinggal sendirian karena suaminya udah lama meninggoy, sedangkan anak semata wayangnya itu tinggal dan merantau di Jakarta. Di rumahnya Bu Jumiem ini selalu disibukkan dengan berjualan bubur di dapur rumahnya, yang menjual bubur buatannya sendiri yang dia buat di dapurnya dengan peralatan sederhana. Selain jual bubur di dapurnya, dia juga menjual lauk, tempe mendoan, dan buka warung kecil-kecilan, yang mana dagangannya pun emang laris karena banyaknya warga di desanya yang beli. Dan dari hasil dagangannya juga Bu Jumiem ini sampai bisa nabung, bahkan beli perhiasan berupa kalung dan gelang emas yang dia pakai sehari-hari. Sampai terkesan ya, Bu Jumiem ini tuh orang yang cukup berada di desanya. Di desanya Bu Jumiem ini dikenal ramah dan cukup aktif bersosial dengan warga di sana. Karena Bu Jumiem ini ya biasa selalu ikut beberapa kegiatan desa dan juga ikut arisan dengan ibu-ibu lain di sana. Di samping itu Bu Jumiem juga punya satu ponakan yang bernama Nurianto, yang tinggal di rumahnya yang ada di belakang rumah Bu Jumiem ini, yang tinggal dengan orang tuanya yang sebagai kakak kandungnya Bu Jumiem. Jadi Nurianto yang saat itu udah berusia 42 tahun ya, itu masih tinggal dengan orang tuanya. Nah soal pernikahannya, sebenarnya Nurianto juga udah pernah nikah, bahkan udah 3 kali nikah yang semuanya berakhir cerai. Tapi di tahun 2022 kemarin dia nikah lagi secara siri dengan seorang wanita asal Bandungan, Kabupaten Semarang, yang bernama Mutmainah yang udah berusia 40 tahun. Nah tapi setelah nikah ya, mereka ini nggak tinggal bersama karena saat itu istrinya tetap milih tinggal di wilayah Bandungan karena istrinya yang kerja sebagai buruh di salah satu pabrik yang ada di sana. Sedangkan Nurianto ya itu tetap tinggal dengan orang tuanya di belakang rumah Bu Jumiem ini. Soal pekerjaannya, saat itu Nurianto ini nggak punya pekerjaan tetap karena dia yang cuma kerja sebagai kuli serabutan. Nah karena serabutan yang nggak selalu ada panggilan ya, jadinya kesehariannya cuma disibukkan mancing di tempat pemancingan yang nggak jauh dari rumahnya. Karena itu Nurianto pun sering ngalamin kesulitan keuangan, sampai dia pun sering ngutang, bahkan ngutang rokok ke warung Bu Jumiem yang emang utang-utangnya pun ya itu nggak pernah dia bayar. Karena ini di bulan Maret tahun 2023 saat Nurianto ini yang lagi datang ke warung Bu Jumiem untuk ngutang ya, itu langsung ditolak karena Bu Jumiem udah kesel karena utang-utangnya itu nggak pernah dia bayar. Karena nggak dikasih ngutang, kekesalannya pun mulai tumbuh ke Bu Jumiem yang dia anggap pelit. Bukan cuma itu, orang tua Nurianto juga itu emang sedang ngalamin masalah warisan keluarga dengan Bu Jumiem yang mereka anggap nggak adil dalam pembagian warisan keluarga. Pastinya ini pun nambah kekesalannya dengan Bu Jumiem, yang mana inilah nantinya yang jadi sebab akibat dari apa yang akhirnya terjadi. Jadi sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 1 April tahun 2023, yang saat itu udah memasuki bulan Ramadan ya, istrinya Nurianto ini datang ke rumahnya untuk nemuin Nurianto yang saat itu ya istrinya ini sedang terdesak masalah hutang. Jadinya istrinya ini minta tolong ke Nurianto untuk nyari pinjaman sebesar 5 juta untuk nutupin hutangnya di luar. Nah jadi tutup lubang gali lubang. Karena ini Nurianto pun sempat berusaha nyari pinjaman ke teman dan juga ke tetangganya. Nah tapi nggak ada yang mau ngasih. Nah karena udah kebingungan ya, jadinya Nurianto pun sempat kepikiran untuk coba lagi minta pinjaman ke Bu Jumiem. Tapi niatnya kalau Bu Jumiem gak ngasih, dia berencana akan mengeksekusi Bu Jumiem untuk merampas barang-barang berharga di rumah, terutama gelang dan kalung emas yang dipakai Bu Jumiem. Karena dia juga tahu betul kalau Bu Jumiem yang udah cukup tua yang cuman tinggal sendirian di rumahnya. Apalagi yang ngebuat dia berani dan tega dengan rencana ini ya, itu ngingat masalah sebelumnya dengan Bu Jumiem. Setelah yakin dengan rencananya, dia pun langsung siapin linggis dan sarung tangan yang udah dia siapkan di rumahnya. Terus 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 5 April di sekitaran jam 8 malam ya, setelah Bu Jumiem pulang sholat tarawih dan situasi desanya juga udah sepi, Nurianto pun langsung mendatangi rumah Bu Jumiem yang udah ngebawa linggis dan sarung tangan, yang mana dia pun langsung nemuin Bu Jumiem yang saat itu sedang ada di dapur yang sekaligus warungnya. Di situ ya awalnya Nurianto pun pura-pura beli rokok. Nah setelah itu barulah dia pun coba minta tolong ke Bu Jumiem untuk minta pinjaman uang sebesar 5 juta. Bu Jumiem pun nolak dengan alasan uangnya mau dia gunakan untuk bayar arisan. Nah karena ini ya Nurianto pun langsung lihat sana sini dan
menunggu celah yang pas. Nah pas Bu Jumiam yang sedang menghadap ke estalase yang sedang ambil rokok yang posisinya itu membelakangi si Nurianto ini, dia pun langsung mengeksekusi menggunakan linggis yang ngebuat Bu Jumiam yang gak berdaya langsung terjatuh, yang awalnya sempat teriak minta tolong. Karena ini dia pun melanjutkan eksekusinya menggunakan pisau dapur, bahkan pakai tabung gas 3 kilo. Sampai akhirnya Bu Jumiam pun menghembuskan nafas terakhirnya di situ. Yang emang kejadian ini awalnya gak ada yang tahu karena gak ada yang dengar teriakan Bu Jumiam tadi, karena rumahnya yang emang agak berjauhan dari rumah tetangga. Setelah memastikan Bu Jumiam yang udah gak bergerak dan udah puas dengan segala dendamnya, barulah dia pun langsung ngambil gelang dan kalung emas yang dipakai Bu Jumiam. Terus supaya emasnya laku dijual dengan harga normal, jadinya ya dia pun langsung ke kamar Bu Jumiam untuk ngebongkar lemarinya nyari surat pembelian emasnya. Setelah nemu, dia pun langsung ke dapur lagi untuk ngambil uang hasil dagangan Bu Jumiam yang ada di toples, yang ternyata ya uangnya cuma ada 135.000 yang juga diambil. Karena takut kelamaan di situ, takut ada yang beli ya, jadinya Nurianto pun langsung pergi dan nutupin pintu dapur rumahnya. Setelah itu dia pun langsung balik ke rumahnya, ngebawa linggis, pisau dapur, dan tabung gas tadi yang dia gunakan untuk eksekusinya untuk dia simpan di kamarnya karena takut nantinya bisa dijadikan bukti. Setelah itu di rumah, Nurianto pun langsung mengganti baju dan celananya yang udah dipenuhi bercak merah. Setelah semuanya beres, malam itu Nurianto yang mulai gelisah dan panik dari apa yang udah dia lakukan ya. Jadinya malam itu juga dia pun langsung kabur dari rumahnya menggunakan motornya menuju ke rumah istrinya yang ada di Bandungan. Tapi di tengah jalan karena pikirannya yang masih gelisah ya, jadinya dia pun sempat berhenti menenangkan diri sambil nyebat di tempat biasa dia mancing. Nah di situ dia pun langsung nelpon istrinya tuh untuk ngabarin kalau dia mau datang ke sana. Tapi karena malam itu istrinya yang masih kerja di pabrik ya, jadinya istrinya pun nyuruh Nurianto ini jemput dia dulu ke pabrik. Setelah itu barulah mereka sama-sama ke rumah istrinya. Setelah dia nelpon istrinya, setelah dia agak tenang, barulah dia pun lanjut jalan lagi dengan menempuh sekitar 1 jam perjalanan dari desanya untuk jemput istrinya ke salah satu pabrik yang ada di Bandungan. Setelah itu barulah mereka pun menuju ke rumah istrinya. Sampai di rumah sambil gemetar karena panik ya, Nurianto pun langsung nyerahin gelang dan kalung emas, bahkan surat-suratnya yang masih dipenuhi bercak merah ke istrinya. Dan dia juga ceritain ke istrinya tuh soal apa yang udah dia lakukan ke Bu Jumiam yang sebagai bibinya. Dengar itu awalnya istrinya pun shock. Nah tapi karena dia juga yang emang sedang butuh uang ya, jadinya kalung dan gelang emas itu pun ya langsung dia terima. Besoknya istrinya pun langsung pergi ke salah satu toko emas yang ada di wilayah Bandungan untuk ngejual gelang dan kalungnya tuh dengan berat 14 gram yang berhasil terjual yang cuman sebesar 3,5 juta. Setelah itu dia pun langsung ngebayar hutangnya secara nyicil sebesar 2,2 juta. Nah terus sisanya ya 1,3 juta itu dia kasih untuk Nurianto yang nunggu di rumah. Sedangkan Nurianto yang gak berani pulang ya tetap di rumah istrinya untuk sembunyi dari apa yang udah dia lakukan. Jadi setelah Nurianto ini melakukan aksinya di malam kejadian, paginya nih ya di sekitaran jam 6:30 pagi yang mana hari udah terang, ibunya Nurianto ini mendatangi rumah Bu Jumiam yang bermaksud mau beli. Ternyata pintu dapur Bu Jumiam masih ketutup. Awalnya dia pun sempat ngerasa aneh tuh, karena biasanya pintu dapur yang sebagai warungnya Bu Jumiam itu udah buka sejak jam 5 pagi. Karena ngerasa nggak biasanya ya, ibunya Nurianto pun sempat berusaha manggil tapi nggak ada sautan. Jadinya dia pun sempat ngedorong pintu dapurnya yang ternyata langsung kebuka karena nggak kekunci. Tapi pas pintunya kebuka, dia pun langsung dikagetkan ngelihat tubuh Bu Jumiam yang terbaring di lantai dapur dengan kondisinya yang ngebuat dia shock. Karena ini dia pun langsung buru-buru balik ke rumah untuk ngelaporin soal ini ke bapaknya Nurianto. Setelah itu mereka pun langsung buru-buru ke rumah Bu Jumiam lagi ya, dimana di situ bapaknya Nurianto pun langsung histeris setelah ngelihat Bu Jumiam yang sebagai adik kandungnya udah dalam keadaan kayak gitu. Karena ini mereka pun langsung lari ke rumah Pak RT untuk ngelapor soal ini. Setelah itu ya Pak RT dan juga beberapa warga di sana langsung ngecek rumah Bu Jumiam yang emang ngebuat semuanya kaget. Nah setelah itu ya Pak RT pun langsung ngelapor soal temuan ini ke pihak kepolisian di Polres Boyolali. Gak lama kemudian pihak kepolisian pun mulai berdatangan, dimana di situ ya tubuh Bu Jumiam pun langsung dibawa ke RSUD Dr. Mawardi yang ada di Kota Solo untuk diotopsi. Sedangkan di TKP polisi pun langsung berusaha menyelidiki menggunakan anjing pelacak untuk mengendus Bu Jumiam. Nah dari sini ya anjing pelacaknya pun mulai jalan menuju rumah Nurianto dan sempat muter-muter di situ. Tapi gak lama kemudian anjing pelacaknya pun masuk ke rumah, tepatnya ke kamar Nurianto, dan langsung ngendus linggis, pisau dapur dan tabung gas. Bahkan pakaian milik Nurianto yang masih dipenuhi bercak merah pun akhirnya ditemukan di kamarnya. Di situ orang tua Nurianto yang gak tahu apapun ya pastinya kaget dan cuma bisa menjelaskan ke polisi kalau itu milik anaknya yang saat itu sedang gak di rumah. Karena ini polisi pun langsung memburu Nurianto dengan melacak keberadaannya. Nah terus 3 hari kemudian ya, tepatnya di tanggal 9 April tahun 2024, setelah polisi nemuin informasi keberadaannya, akhirnya barulah Nurianto pun berhasil ditangkap saat dia yang sedang nongkrong di sebuah warung kopi yang ada di daerah Umbul Sidomukti, wilayah
wilayah Bandungan Kabupaten Semarang. Setelah itu dia pun langsung dibawa untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi. Nah, karena bukti-buktinya yang udah ditemukan di kamarnya tadi ya, Nurianto pun gak bisa berbuat banyak selain pasrah, yang akhirnya ya dia pun mengakui dan menceritakan semuanya. Dimana dalam pengakuannya ya, dia tega dan nekat melakukan itu semua demi melunasi hutang istrinya, dan juga ngaku kesal dengan Bu Jumiem yang dianggap pelit karena nggak pernah ngasih dia ngutang, ditambah permasalahan harta warisan tadi. Selain itu dia juga ngaku kalau emas yang udah dia rampas dari tubuh Bu Jumiem itu udah dia serahkan ke istrinya. Karena ini ya, polisi pun langsung nangkap Mutmainah yang sebagai istrinya, yang juga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena udah menjual perhiasan emas milik Bu Jumiem. Sedangkan di sisi lain, seluruh warga desanya juga kaget setelah tahu pelaku di kasus ini akhirnya berhasil diamankan. Apalagi pelakunya ternyata Nurianto yang padahal dikenal sebagai keponakannya Bu Jumiem. Apalagi Nurianto juga di desanya itu dikenal orang yang baik dan pendiam, dan juga dikenal bukan orang yang bermasalah, tapi ternyata nekat dan tega melakukan ini semua di balik diam dan baiknya dia di mata warga. Sedangkan Bu Jumiem akhirnya dimakamkan di pemakaman desanya yang ada di Desa Gubuk, Kecamatan Cipugu, Kabupaten Boyolali. Sedangkan Nurianto dan istrinya itu mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali, dimana di sana ya Nurianto yang udah dinyatakan bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan udah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, akhirnya dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan istrinya yang sebenarnya nggak ikut melakukan aksi penghabisan nyawa yang dilakukan Nurianto, bahkan awalnya dia sama sekali nggak tahu, tapi tetap dinyatakan bersalah karena udah ikut menjual barang hasil rampasannya. Karena ini dia pun akhirnya dijatuhin hukuman 2,5 tahun penjara. Jadi itulah akhir dari kasus ini. Ya semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik sama-sama, supaya kedepannya ya kasus-kasus kayak gini amit-amit jangan sampai terjadi lagi dimanapun itu dan untuk siapapun itu. Ya karena kita semua berhak untuk hidup. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus-kasus selanjutnya karena ada beberapa kasus yang kayaknya juga harus kita bahas di sini. Oke lah, aku Rizka Wadiono.